Baik teman-teman, selamat datang kembali di video belajar playlist View 3. Kali ini kita akan membahas sesuatu atau satu fitur di View 3 yang sangat berguna untuk kalian View developer. Kita telah belajar tentang computed properties atau biasa disebut sebagai properti komputasi. Ya, biasanya kita pakai untuk menghitung nilai turunan secara deklaratif. Misalnya, hitung total harga, panjang array, atau data hasil filter. Yang intinya itu, computed itu adalah untuk mengembalikan sebuah nilai dari data lain. Tapi, ada kasus di mana kita nggak cuma mau ngitung ya, tapi kita juga mau melakukan efek samping atau side effect sebagai reaksi kalau misalnya datanya berubah. Kalau di komputer, kita dilarang untuk melakukan efek samping atau side effect. Ya misalnya mengubah data lain, manggil API, itu nggak boleh di computer property. Gimana dong caranya kalau misalnya kita melakukan sebuah reaksi terhadap perubahan data? Misalnya kita mau ubah DOM atau kita mau manggil API atau sederhananya kita mau ubah data lain. Disinilah Watch berperan. Dengan composition API, kita bisa pakai Watch untuk memantau perubahan data dan menjalankan kode tertentu saat data itu berubah atau menjalankan logic ataupun side effect di dalam Watch. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, side effect itu apa? Nah, simpelnya begini, side effect itu atau efek samping yaitu aksi tambahan yang terjadi saat menjalankan sebuah fungsi di luar hanya sekedar menghitung atau mengembalikan nilai. Ya, misalnya komputer kan udah distandarkan atau kebutuhannya itu untuk mengembalikan sebuah nilai berdasarkan data lain. Ya, jadi side effect itu contohnya itu seperti mengubah data lain itu side effect, ya memodifikasi DOM di dalam functionnya gitu, di dalam komputer itu termasuk side effect, yang mengirim request API atau simpelnya itu sederhananya console.log ya, itu termasuk side effect walaupun kecil ya efeknya, tapi itu salah satu side effect di dalam komputer. Sederhananya, kalau sebuah fungsi bukan cuma menghitung dan memberi hasil ya, tapi menyebabkan perubahan di luar dirinya, di luar fungsinya, itu dinamakan side effect. Itulah kenapa kita butuh watch. Watch itu bisa kita lakukan side effect di dalam function. Sekarang apa itu watch? Watch adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan kita untuk memantau perubahan pada data, misalnya pada variabel, pada properti objek, ya, dan kita juga bisa menjalankan kode tertentu sebagai respon terhadap perubahan data tersebut. Ya, istilahnya kita bisa melakukan logic lah setelah ada perubahan pada data. Sekarang teman-teman bisa lihat dokumentasinya itu di bagian voucher, esensial terus ada voucher. Nah, sudah dijelaskan ya di sini. Teman-teman bisa mencoba langsung di sini, kalian bisa try playground. Jadi di sini nih watch ya. Watch question ya. Pantau si question ini, variable question, terus new question adalah ini function callback-nya ya. Terus ada all question gitu. Nah, dia ngedetect nih kalau si new question si ini includes tanda tanya ya. Kalau ada tanda tanya, maka ngasih um, dia ngejalankan logic ini. Misalnya, saya coba ketik ya, tes belum ada ya. Saya coba kasih tanda tanya. Nah, ini jalan. Ya, intinya itu dia mantau variabel ini, terus di-assign ke sini, ini callback-nya ya. Atau enggak kita langsung coba praktek langsung dengan contoh yang sederhana ya. Oke, ini saya sudah di text editor VS Code. Ini adalah hasil codingan kita kemarin untuk belajar tentang computed properties
ya. Ini kita coba hapus dulu ya semua. Sekarang belajar voucher. Oke, kita hapus, ini kita hapus. Coba kita jalankan. npm run dev. Oke, kita buka di browser kita. Ini belajar voucher. Kita akan bikin contoh yang sederhana. Ya. Misalnya, kita punya sebuah variabel. Const count sama dengan ref, ya misalnya awalnya 0. Jangan lupa ya, import ref dari view. Kita juga pakai wash ya dari view. Kita import dulu terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita di sini pantau perubahan count ya. Jadi kita pantau nih di sini ada perubahan nggak gitu. Kita watch ya, count kita nggak perlu dot value ya kalau kita mau watch. Terus yang pertama adalah callbacknya itu adalah new, misalnya new value. Terus yang kedua adalah old value. Nah, terus ini functionnya. Nah, di sini kita bisa melakukan side effect. Ya, jadi ingat di watch itu kita bisa mengubah data lain atau melakukan apapun deh gitu. Misalnya kita coba console deh, console.log, misalnya count sebelumnya itu adalah kita ambil dari old value, dari si old value. Nah, ini value sebelumnya. Terus value sekarang itu kita ambil dari new value. Oke. Sekarang coba kita tampilkan dulu. Kita bisa bikin di sini count dengan count. Coba kita lihat hasilnya. Ini ya 0. 0 kelihatan. Mungkin kurang gede kali ya. Kita bikin style dulu. Style. P-nya itu font size 50 px. Color red. Terus font weight-nya kita kasih 700 biar lebih tebal. Ini count 700. Count 0. Ini dari sini. Misalnya kita mau ubah si count ini. Ya, berarti kita coba bikin function terlebih dahulu, misalnya increment. Ya. Misalnya simple aja, kita coba tambahin si count ini satu-satu. Plus 1 gini. Jadi nanti si count ini bertambah 1, 2, 3, 4 gitu. Intinya bertambah 1 lah tiap kali diklik. Berarti kita bikin button di sini. Button count. Oh, ini increment. Berarti di sini kita pakai add click. Ini kita panggil si incrementnya di sini. Oke, coba kita lihat. Awalnya 0 ya. Kita increment tambah 1 ya. Kita coba lihat lognya console. Nah, ini ya. Sebelumnya itu 0, sekarang 1. Nah, ini sebelumnya ya. Si all value itu sebelumnya. Ini callback untuk value yang sekarang. Coba kita refresh ya. Ini saya refresh ya. Saya increment, saya klik. Count sebelumnya ada 0, sekarang 1. Sekarang kita klik lagi. Sebelumnya 1, sekarang 2. Jadi, si all value ini ngambil value yang sebelumnya. Nah, si new value ini ngambil value yang terbarunya gitu. Nah, di sini ya,
buat apa new value sama old value? Kita kan bisa ngedetect misalnya kita mau panggil API. Jadi penjelasannya begini, watch ya, watch ini adalah pantau ya, kita pantau, terus yang dipantau apa? Itu adalah si count ini, si variable count. Kita masukin di sini, terus ini adalah callback-nya ya. Setiap kali ya si count ini berubah, ini akan jalan ya. Ini akan jalan. Ini sebenarnya sebuah callback function. Nah, jadi kita bisa tahu tuh nilai sebelumnya apa ya, terus nilai terbarunya apa. Ini cocok banget kalau misalnya kita mau display ya, display data di chart gitu, kita pantau data hasil dari API. Jadi setiap ada kita panggil API kan, berarti ngembaliin data. Nah, kita bisa pantau nih di sini si variabel data dari API. Jadi watch seperti itu, memantau. Sama halnya dengan kalau misalnya teman-teman tadi coba di sini ya, dia mantau si variabel question, terus ya karena di sini assign karena dia manggil API sini ya. Nah, teman-teman bisa panggil API juga di sini sebenarnya ya. Tapi karena kita coba dengan contoh sederhana jadi tadi nggak perlu ya. Nah, yang pertama adalah new question ya, new value-nya lah istilahnya gitu. Terus ini all question gitu. Ini adalah variabel nilai yang sebelumnya. Ini nilai yang sekarang. Nah, kalau nilai yang sekarang si ini include tanda tanya ini, maka ini akan jalan ya. Kalau misalnya ini nggak ada nih, ini nggak jalan. Coba tes 1 2 3 tanda tanya ini jalan ya. Ini no ini karena ya hasil dari fetch API ini ya, nggak ada datanya lah gitu. Jadi menurut teman-teman sampai sini ada gambaran tentang watch atau masih bingung? Kalau masih bingung, teman-teman bisa baca-baca dokumentasinya atau nonton video ini berulang-ulang. Kita akan lanjut ke fitur yang lainnya di dalam watch. Kita scroll ke bawah, di sini ada namanya Deep Watcher. Jadi, ketika kita panggil watch secara langsung di reaktif objek di data, di variabel yang reaktif, tapi isinya itu objek ya, itu akan nge-create yang namanya deep watcher. Artinya, dia akan memantau semua properti di dalam objek, bahkan yang nested sekalipun ya dipantau sama si watch ini. Contohnya, coba kita balik lagi ke codingan kita. Misalnya, kita punya sebuah variabel siswa sama dengan reaktif. Sekarang kita bikin pakai reaktif. Jangan lupa import dulu. Terus misalnya di dalamnya itu ada name. Misalnya namanya itu adalah Joy. Ini kita matiin dulu ya. Sekarang kita coba pantau si siswa ini. Berarti watch ya, siswa ya. Terus callbacknya itu namanya itu bebas aja ya teman-teman. Terserah kalian mau ngasih nama apa, bebas aja. Ya misalnya kita coba kasih yang sama ya. Ini bebas aja namanya. Terus di sini kita coba console.log ya. Misalnya terjadi perubahan. Nah, terus kita coba display ya ininya count new value dot name ya, kelihatan kan ini namanya bebas ya, terus new value, terus kita kasih titik, nah kelihatan tuh name ini berarti si Jo ini. Jadi kita bisa pantau nih si siswa ini walaupun di dalam objek itu namanya deep watcher, jadi dia pantau secara dalam ya, istilahnya deep itu kan dalam ya. Coba kita lihat
Kita balik ke codingan kita, ke hasil kita, kita remove, oke. Saya coba increment, count 1, kenapa count 1? Oh ini, kita berarti nampilin di sini itu siswa, berarti siswa.net. Oke, kita bikin function di sini change name. Misalnya berarti di sini siswa.name sama dengan John. Ya, awalnya Joy, kita ubah jadi John. Berarti di sini kita panggil functionnya. Ini change name. Oke. Kita coba lihat ya. Siswa namanya itu adalah Joy ya. Joy ngambil dari sini. Terus kita pantau siswa, kita pantau sini new value dot name ya. Di sini kita console log terjadi perubahan di name. Coba kita klik, terjadi perubahan di John. Sekarang namanya itu adalah John, bukan name lagi. Nah, sebelumnya kalau kita ini console log ya, console.log ini pasti namanya itu adalah Joy. Ya, tapi karena kita ngambil new value-nya ya, kita assign lagi si siswa ini namanya itu adalah John. Berarti terjadi perubahan new value sama dengan John. Ini dia. Ini nggak jalan lagi, ini jalan sekali. Ya, karena nggak ada perubahan lagi. Bahkan kalau misalnya kita punya misalnya nilai, terus nilai ini adalah sebuah objek juga, misalnya mata, misalnya pelajarannya apa, misalnya bahasa Indonesia ya, nilainya itu misalnya 40 istilahnya. Oke, coba kita pantau si nilainya ya, new value dot nilai. Nah, ini bisa nested ya. Dot ya, dot pelajaran. Terus ini misalnya kita mau ubah si ini siswa dot pelajaran, siswa dot nilai dot pelajaran. Berarti misalnya kita kasih MTK ya. Berarti di sini nilai dot pelajaran. Oke, sip. Coba kita klik. Nah, berubah kan? Jadi itu namanya deep watcher, deep watch gitu. Jadi memantau lebih dalam lagi si isi reaktifnya gitu. Sekarang coba kita lanjut ke option-option si watch ini ya. Selain tadi tentang deep ya, ini kita bisa kasih optionnya itu deep, true. Terus selanjutnya adalah ada yang namanya eager watcher ya. Jadi secara default ya, watch itu lazy, artinya itu baru jalan kalau ada perubahan data ya. Kalau misalnya nggak ada perubahan kayak yang tadi, ini nggak akan jalan kecuali kalau misalnya ketika kita klik change name-nya ini baru dia jalan si watch ini ya. Sama kayak komputer ya, ketika ada perubahan pada data yang dipantau ya, baru si datanya itu ngembaliin nilai yang berbeda. Jadi baru jalan lah istilahnya functionnya. Tapi kan kadang kita mau callback ya atau mau jalankan langsung ya saat komponen kita itu di mount ya. Lalu lanjut tiap kali data berubah. Misalnya kita mau panggil API di dalam si watch kita ya. Terus kalau misalnya ada perubahan lagi, kita jalankan lagi si fetch-nya ya. Coba kita langsung praktek. Sekarang coba kita lihat dulu kita pakai API biasa ya. Ini JSON placeholder, JSON placeholder. Kita coba lihat. Nah, ini kalian teman-teman bisa copy aja ini. Kita bisa jalankan di sini ya. Di sini kalian bisa paste di sini. Ini kalau misalnya kita lihat ini nggak jalan ya.
secara default itu dia nggak jalan. Coba kita lihat di hasilnya, nggak ada apa-apa kan. Saya reload, nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya saya klik ini ya, change name, jalan kan. Ini fetch datanya itu jalan. Ini baru jalan ketika ada perubahan. Sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau manggil langsung ketika komponen kita itu di render ya, atau di mount lah. Kita bisa ngasih ini, optionnya itu adalah immediate true ya. Coba kita praktekkan langsung. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, ini goals kita langsung fetch API sini. Berarti di sini kita kasih koma ya, di sini adalah optionnya, parameter ketiganya. Ini parameter pertama adalah data yang dipantau, terus parameter kedua adalah callback ya, new value dan old value-nya. Terus yang ketiga adalah optionnya. Kita bisa kasih immediate true. Jadi artinya setiap kali di render atau di mount ke halaman kita ini akan jalan. Berarti true. Coba kita lihat. Ya, mana tadi saya ini langsung jalan. Coba saya refresh lagi. Ini langsung jalan. Fetch ini langsung jalan. Tapi kalau misalnya saya ubah aja nih ke false ya, ini nggak jalan. Terus yang ketiga itu ada yang namanya fitur optionnya itu yang namanya once ya. Ya jadi ya once itu kan cuma sekali doang gitu ya. Coba kita kasih once is true. Ya ini cuma jalan sekali. Mana? Ini jalan sekali. Saya ubah lagi, ini nggak jalan ya, nggak jalan. Jadi seperti itu teman-teman untuk option si watch ini. Baik teman-teman, kita udah bahas tentang watch ya, gimana cara makainya, gimana cara functionnya jalan, cara mantau datanya, terus parameternya apa aja, terus sama optionnya itu apa aja. Ya, harapannya teman-teman bisa paham tentang watch dan bijaksana ya kalau menggunakan komputer, kalau melakukan side effect ya, silakan gunakan di watch ya, jangan lakukan di komputer. Jadi kesimpulannya ya, kalau cuma butuh hitung ulang nilai atau mengembalikan satu nilai ya, teman-teman pakai komputer. Tapi kalau teman-teman butuh reaksi terhadap perubahan data atau melakukan sesuatu terhadap perubahan data, teman-teman bisa pakai watch. Sampai di sini video tentang watch ya, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.